Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naima Papalia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan dari mata kuliah kewirausahaan. Perlu kita ketahui bahwa bisnis plan adalah rencana tertulis yang menjelaskan tentang bagaimana suatu kegiatan bisnis dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai. Adapun langkah-langkah untuk membuat bisnis plan yaitu ada 5 langkah. Yang pertama, latar belakang atau background. Yang kedua, analisa pemasaran atau marketing analysis. Yang ketiga, analisa produk atau produk analisis. Yang keempat, analisa manajemen atau manajemen analisis. Dan yang terakhir, analisa keuangan atau financial analysis. Kemudian latar belakang atau background di sini terdapat ada 11. Yang pertama, sejarah berdirinya perusahaan. Yang kedua, pihak yang akan terlibat dan bertanggung jawab dalam bisnis. Yang ketiga, rencana pengembangan. Yang keempat, produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kelima, penjelasan tentang usaha yang akan dijalankan. Yang keenam, jenis usaha yang dipilih. Yang ketujuh, penjelasan produk. Yang kedelapan, produk yang akan dijual. Kesembilan, manfaat produk. Yang ke-10, gambaran saingan bisnis. Dan yang ke-11, keunggulan produk. Ya, di sini kita masuk pada sejarah berdirinya perusahaan. Di sini saya mengambil contoh Ais Kokos Nucifera. Ais Kokos Nucifera adalah perusahaan yang berjalan pada bidang penjualan produk, lebih tepatnya produk minuman kokos Nucifera. Dalam rangka menyelesaikan tugas kewirausahaan, dengan usaha ini kami juga mencoba untuk menyuguhkan dan mengenalkan tidak hanya untuk minuman kokos Nucifera itu sendiri, tapi juga nilai dan manfaat yang terkandung pada kokos Nucifera. Di sini jenis usaha yang dipilih yaitu saya memilih menjalankan bisnis kuliner. Kemudian produk yang akan dijual produk Ais Kokos Nucifera. Manfaat produk kokos Nucifera yang mampu bersaing dengan kuliner lain namun tetap memperhatikan aspek kesehatan, kebersihan, dan daya beli masyarakat. Konsep usaha yang kami usung adalah usaha kuliner yang sehat, praktis, dan efisien. Gambaran saingan bisnis yaitu produk makanan dan minuman untuk dipasarkan. Keunggulan produk di sini ada halal, enak, murah, dan yang terakhir mengandung mangan yang sangat tinggi, yang mana mangan sangat penting untuk kesehatan tulang dan metabolisme karbohidrat, protein, dan kolesterol. Buah kelapa juga kaya akan tembaga dan besi yang membantu membentuk sel darah merah serta selenium, antioksidan yang melindungi sel-sel Anda. Kemudian di sini ada analisa pemasaran atau marketing analisis. Yang pertama, membuat kesan dan image produk. Yang kedua, penampilan produk. Yang ketiga, strategi harga produk. Yang keempat, strategi penjualan. Dan yang terakhir, promosi dan periklanan. Di sini juga ada membuat kesan dan image produk. Gambaran umum di sini ada nama produk, jenis produk, ukuran, manfaat utama, dan manfaat turunan. Di sini nama produknya itu Ais Kokos Nucifera, jenis produk minuman dan makanan, ukuran cup kecil, manfaat utama sebagai alternatif makanan siap santap, manfaat turunan sebagai cemilan. Nah, ini adalah penampilan produk dari Kokos Nucifera itu sendiri. Di sini segmentasi pasar ada 3 yaitu segmen geografis, segmen demografis, dan segmen psikografis. Segmen geografis usaha kami berada di Maluku, Pulau Buru, lebih tepatnya lagi di Kota Namlea. Kemudian segmen demografis, Ais Kokos Nucifera adalah produk universal yang dapat dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang agama, suku, ras, usia, dan lain-lain. Segmen psikografis, masyarakat Namlea dengan berbagai perilaku, kelas sosial,
gaya hidup serta kepribadian dapat menikmati ais kokos nucifera karena ais kokos nucifera adalah minuman dan makanan siap santap yang mengandung serat dan vitamin untuk mengganjal perut sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Strategi harga produk. Metode penetapan harga pada produk ais kokos nucifera yang kami gunakan adalah metode penetapan harga markup. Dalam metode ini, harga jual per unit ditentukan dengan menghitung jumlah seluruh biaya ditambah jumlah tertentu untuk menutupi laba yang dikehendaki pada unit tersebut atau margin. Ya, ini sama saja kita. Strategi penjualan. Di sini strategi positioning. Metode pendekatan positioning yang akan kami gunakan pada produk ais kokos nucifera adalah metode function concept dan pendekatan lebih banyak untuk lebih sedikit. Metode function concept menonjolkan fungsional needs dari produk ais kokos nucifera, di mana produk ais kokos nucifera merupakan produk makanan yang sehat dan ekonomis. Strategi positioning yang kami gunakan adalah penetapan posisi menurut kategori produk, harga, dan distribusi. Promosi dan periklanan. Strategi promosi. Metode promosi yang kami gunakan yaitu promotion mix. Strategi yang kami pakai antara lain penjualan pribadi atau personal selling, kemudian pemasaran langsung atau direct marketing, promosi penjualan atau select promotion, serta hubungan umum atau public relation. Analisa produk atau produk analisis. Di sini akan menjelaskan bagaimana detail dari produk atau jasa Anda. Jika Anda mempunyai produk atau jasa lebih dari satu, Anda tidak perlu ragu menjabarkannya satu persatu. Karena analisa produk ini mengharuskan Anda menjelaskan secara detail bagaimana produk dan nanti akan dibuat dan pencairan bahan baku. Definisi produk, di situ ada beberapa pertimbangan bahan baku serta tahap produksi. Definisi produk di sini ada nama produk, jenis produk, ukuran, manfaat utama, dan manfaat turunan. Di sini nama produknya yaitu ais kokos nucifera, jenis produk minuman dan makanan, ukuran produknya itu cup kecil. Manfaat utama sebagai alternatif makanan siap santap untuk memenuhi kebutuhan serat tubuh. Kemudian manfaat turunannya itu sebagai cemilan. Beberapa pertimbangan atau bahan baku serta tahap produksi. Proses pembuatan ais kokos nucifera meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pengolahan. Campurkan air, gula pasir, vanili, dan koko pandan untuk membuat sirupnya terlebih dahulu. Kemudian masak bahan-bahan yang telah dicampur hingga matang dan jangan lupa diaduk. Setelah matang, angkat dan jangan lupa untuk didinginkan. Kemudian belah kelapa yang telah disiapkan. Tuangkan air kelapa yang telah dibelah pada sebuah wadah atau cup. Kemudian kelapa pada bagian dalam kelapa itu isi kelapanya bisa dipotong-potong. Kemudian setelah semua bahan telah disiapkan, maka langsung saja dilanjutkan pembuatan ais kokos nuciferanya. Yang pertama, campurkan sirup, es, susu ke dalam kelapa yang telah disediakan. Kita lanjut, yaitu analisa keuangan atau financial analysis. Anda harus menulis bagaimana kondisi keuangan perusahaan Anda saat ini atau proyeksi keuangan di masa depan. Mulai dari perkiraan pendapatan, modal yang dimiliki saat ini, besar dana yang harus dibutuhkan, serta biaya operasional sehari-hari. Anda harus benar-benar menulis sejujurnya karena jika Anda memarkup terlalu besar, bisnis plan Anda bisa saja ditolak oleh calon investor atau penyandang dana. Kemudian biaya produksi, di sini yang pertama rencana anggaran pengeluaran. Untuk alat yang pertama ada panci, kompor, kain lap, pisau, toples. Untuk alat ini sendiri total
total harga alatnya yaitu Rp325.000. Kemudian kedua, bahan baku asumsi 1 minggu. Situ ada gula pasir, vanili, koko pandan, cup kemasan, sendok plastik, sedotan atau pipet, kelapa muda, galon, minyak tanah. Untuk bahan bakunya sendiri itu untuk asumsi 1 minggunya itu sekitar total harganya Rp1.088.000. Kemudian untuk 1 bulan produksi itu hasilnya, biayanya itu yang dibutuhkan Rp4.352.000, didapat dari total bahan per minggu ini kan Rp1.088.000. Nah, untuk 1 bulan itu kan ada 4 minggu, berarti Rp1.088.000 dikali 4, hasilnya Rp4.352.000. Kemudian biaya-biaya di sini ada pamflet atau brosur 50.000. Total pengeluaran yaitu 4.402.000. Didapat dari untuk 1 bulan produksi ditambah dengan biaya pamflet ini 50.000 itu kan, jadi Rp4.402.000. Nah, kemudian kita masuk biaya BEP atau break even point. Perhitungan BEP. BP harga sama dengan total biaya produksi dibagi jumlah produksi. Nah, di sini untuk total biaya produksinya itu 1.138.000. Untuk jumlah produksinya 400. Nah, total biaya produksi ini didapat dari total bahan per minggu ini 1.188.000 ditambah dengan pamflet ini 50.000, jadi 1.138.000 rupiah dibagi jumlah produksi. Di sini saya kira-kira saja jumlah produksinya 400. Kemudian 1.138.000 ini dibagi dengan 400, lalu hasilnya 2.845. Kemudian harga jual atau untuk harga jualnya sendiri itu saya taruh saja 10.000 ya. Total biaya variabel per bulan atau TVC di sini 1.138.000 dapat dari ini, total biaya produksi ini per bulan yang tadi. Kemudian untuk N, jumlah unit yang terjual. Di sini untuk melakukan perhitungan P kali N sama dengan TVC. Untuk P-nya itu sama dengan 10.000 dikali N 300 ya. Untuk TVC-nya 1.138.000. Kemudian analisa keuntungan. Analisis break even point atau BEP. Perhitungan laba bersih, total cost, total bahan baku sama dengan 1.088.000. Total bahan baku yang tadi di sini, yang dari sini 1.088.000 nya total bahan baku. Kemudian total biayanya itu 50.000 diambil dari pamflet tadi. Ini pamfletnya, ini harga 50.000 ya. Kemudian TC sama dengan 1.138.000 rupiah. Nah, TC ini diambil dari sini 1 juta TVC. Lalu untuk pendapatannya itu terjual per hari kali 1 minggu dikali harga jual. Jadi produk ais kokos nucifera ini sendiri terjualnya itu 85 cup saja kira-kira ya, saya tulis ini 85 cup dikali 1 minggu. 1 minggu itu kan 7 hari dikali 7, lalu dikali harga jualnya tadi itu saya pilih saya taruh saja 10.000. Pendapatannya itu kita kalikan 85 cup ini dikali harga jualnya ini. 85 kali 10 sama dengan 850.000 dikali 7 hari, hasilnya 5.950.000 rupiah. Nah, pendapatan dikurangi TC atau total cost. Di sini pendapatannya itu kita ambil dari sini
1.950 dikurangi total costnya yang ini 1.138.000 dan hasilnya adalah 4.752.000 rupiah. Nah, 4.752.000 rupiah adalah laba bersih kita. Oke, sekian mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya dimohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan